Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang berada di rumah, mari siapkan hati pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti kebaktian hari Minggu GKRI Karmel pada tanggal 10 Mei 2020. Saya mengundang kita sekalian jemaat Tuhan bangkit berdiri. Maka ditabiskan kebaktian pada saat ini dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Berita hidup baru untuk kita pada pagi menjelang siang ini terambil dari Mazmur 106 ayat yang ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. Bersyukurlah, haleluya, ku memujimu Tuhan. Ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, sebab rahmat-Mu setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku
kasih-Mu tak berkesudahan. Dan yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kita bersatu di dalam doa. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami datang kepadamu Tuhan. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kasih, kemurahan, kebaikan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk nafas kehidupan. Kami mau mengucap syukur untuk segala berkat-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Supaya apa yang kami persembahkan hari ini kepadamu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tolong kami, kasihani kami, dan pimpinlah kami. Jamalah kami dan berkatilah kehidupan kami, keluarga kami dan gereja-Mu. Orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat dan syukur patut kita naikkan kepada Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita, senantiasa menolong kita dan senantiasa melindungi kita. Segala pujian, hormat dan kuasa kami persembahkan. Segala pujian, hormat dan kuasa bagi Yesus Tuhan. Sekali lagi segala pujian. Segala pujian, hormat dan kuasa kami persembahkan. Segala pujian, hormat dan kuasa bagi Yesus Tuhan. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Yesus, Yesus, terpujilah Tuhan. Segala pujian, hormat dan kuasa. Segala pujian, hormat dan kuasa kami persembahkan. Segala pujian, hormat dan kuasa bagi Yesus Tuhan. Ya Raja segala raja,
Tuhan segala Tuhan. Yesus, Yesus, terpujilah Tuhan. Dia Raja, Dia Raja segala Raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Yesus, Yesus, terpujilah Tuhan. Dia Raja, Dia Raja segala Raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Yesus, Yesus, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. baik. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pujian ini berkata bahwa Allahku dahsyat. Dia dahsyat di tempat kudusnya. Dia dahsyat dimanapun kita berada. Dia tetap Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah kita yang besar. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan Terdengar pujian bagi Allah kita yang pujian besar. bagi Allah. Dari barat sampai ke Dari timur, barat sampai ke biarlah hanya nama timur, Yesus yang ditinggikan. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, Gunung-gunung yang tinggi, biarlah nama Yesus diberitakan. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya, Allah kita adalah Allah yang besar.
yang penuh dengan segala kasih dan kemurahannya masih tetap berdiri. Hatiku percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita. Apapun yang terjadi, Dia tetap ada bersama dengan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sebab itu kami mau bersyukur kepadamu, Yesus. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sebab itu saudara, mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Silakan duduk jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian Suci Suci Tuhan Maha Kuasa. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Menerima kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kita. Sebab Allah yang Maha Kudus itu hadir di tengah-tengah kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Perhitunglah agung namanya. Suci, 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 Kau kudus dan sungguh, tidapatkah Kamu memberi mahkotanya? Segala malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, suci, walau engkau tersembunyi. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Kau maha kuasa, murni kasih. Kau Mari jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kuasa, murni kasih-Mu. Sekali lagi, Kau maha kuasa. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, sekalipun kami masih berada dalam situasi harus tinggal di rumah bersama keluarga, tetapi kami percaya tangan kasih-Mu, perlindungan daripada Tuhan sekali-kali tidak pernah tinggalkan kami. Saat ini kami telah bernyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar setiap kami yang berada di rumah atau dimanapun, kami boleh mendengar firman Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan buka jalan, sehingga hari esok yang kami jalani adalah hari-hari yang dimulai pada hari ini bersama dengan Engkau di dalam perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita sekalian yang ada di rumah, yang telah berkumpul bersama-sama dengan keluarga, dan saya percaya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing memiliki Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasal 31
ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang tertulis sebagai berikut. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang telah mendengarnya, memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada bulan Mei adalah God is my protector. Allah adalah pelindung kita. Kita percaya bahwa Allah hadir dalam kehidupan manusia ciptaannya, tidak hanya memberikan perintah untuk dilakukan, tetapi juga perlindungan dan berkat. Dan karena itu kita melihat dari sejak Abraham sampai kepada Yesus Kristus di perjanjian baru, maka saya dan saudara gereja Tuhan mewarisi berkat-berkat Abraham. Allah adalah pelindung bagi kita, dan ketika kita membaca firman Tuhan, kita sudah belajar bahwa penjaga Israel tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Untuk menunjukkan kepada saya dan saudara sekalian bahwa Allah yang disembah oleh Israel adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak bisa dikuasai oleh ruang dan waktu. Allah yang seperti inilah yang menghadirkan diri secara nyata terhadap umat ciptaannya. Lalu kemudian kita belajar pada hari ini, tema 10 Mei adalah tema yang menjadi sangat penting di tengah-tengah situasi bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia, yaitu tema yang berbicara Dia sendiri akan berjalan di depanmu, terambil dari Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Ibu bapak sekalian, Dia sendiri, siapa Dia sendiri? Dia sendiri adalah Allah. Kepada siapa Dia mengatakannya akan berjalan di depanmu? Kepada bangsa Israel. Tetapi ayat ini juga sebenarnya terus-menerus hidup, kerugmah, pesan, firman Tuhan. Dia terus berlaku dalam kehidupan kita, sekalipun ayat ini yang kita baca merupakan sebuah peristiwa antara Tuhan, Musa, Yosua, dan bangsa Israel. Dan ibu bapak sekalian, di dalam pembacaan kita membaca di dalam Ulangan pasal 31
yang tinggal 2 fase lagi kemudian akan memasuki kitab Yosua, yaitu kitab di mana Yosua memimpin bangsa Israel memasuki Kanaan. Kalau kita melihat sebuah peta perjalanan, maka kita akan melihat bagaimana bangsa Israel harus keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Dan di dalam peta yang saya paparkan di sini ada 2 gambaran. Yang pertama adalah jalan manusia. Seharusnya dari Mesir menuju tanah Kanaan singkat saja. Tetapi jalan Tuhan tidak sama dengan jalan manusia. Kalau kita menarik garis dari Mesir menuju tanah Kanaan, betapa mudahnya bangsa Israel ini mencapai Kanaan. Itu jalan manusia. Tetapi Tuhan kemudian mengajak bangsa Israel harus berjalan 40 tahun di padang gurun dengan segala ujian dan cobaan, sebuah sekolah kehidupan yang tidak pernah ada duanya di dalam dunia ini. Jadi kita belajar bahwa jalan manusia tidak selalu sama dengan jalannya Tuhan. Man's way tidak sama dengan God's way, jalan Tuhan. Dan ketika ibu bapak memperhatikan persiapan di dalam Ulangan pasal 31 ketika Musa bicara kepada Yosua merupakan sebuah persiapan memasuki tanah perjanjian, dan kita semua tidak boleh lupa bahwa ayat-ayat ini memberikan keterangan bahwa bangsa Israel hanya bisa masuk ke tanah perjanjian jikalau, sekali lagi jikalau, bangsa ini ingin dituntun oleh Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka dan ada tabut perjanjian, tabut Allah yang harus mereka ikuti karena tabut ini dipikul oleh imam-imam yang kudus. Dan karena itu kita semua belajar kehidupan yang dipimpin oleh tabut Allah pada zaman kitab Ulangan pasal 31 tentu menjadi berbeda dengan kehidupan kita pada saat ini, di mana saya dan saudara dikaruniai gereja, diberikan firman Tuhan yang hidup, dan juga diberikan Alkitab. Sehingga Alkitab merupakan tuntunan yang merupakan representasi daripada tabut Allah di dalam kitab Ulangan atau di dalam perjanjian lama. Kalau tabut Allah itu tidak berjalan di depan bangsa Israel, maka bangsa Israel tidak akan berjalan. Nah, ibu bapak sekalian dikasih oleh Tuhan, tanah perjanjian yang kemudian dilihat oleh Musa dari satu gunung yang bernama Nebo. Sekarang ibu bapak bisa pergi ke Jordania dan naik ke satu tempat di bagian dari sisi gunung Nebo, dan kita bisa melihat hamparan yang luas yang dilihat oleh Musa ketika dia sadar bahwa tinggal selangkah lagi memasuki tanah perjanjian. Ada banyak turis yang hari ini datang di Gunung Nebo, dan setiap orang termasuk saya ketika berada di tempat itu, hati saya selalu tergetar karena membayangkan bukan saja akhir pencapaian dari perjalanan sepanjang 40 tahun, kini tinggal selangkah lagi memasuki tanah Kanaan. Namun yang juga menggetarkan hati kita adalah bahwa disitulah akhir perjalanan dari seorang pemimpin besar Musa yang umurnya sudah 120 tahun, dan secara jujur dia mengatakan saya tidak lagi bisa giat, dan karena itu estafet kepemimpinan diberikan kepada Yosua. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 1 di ayat yang sudah kita baca bersama-sama dikatakan kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh Israel. Ini menunjukkan sebuah akhir dari tugas yang panjang 40 tahun jatuh bangun memimpin bangsa yang besar ini. Pada ayat yang kedua yang kita baca bersama-sama dikatakan berkatalah Musa kepada mereka, sebuah pernyataan kejujuran bahwa Musa tidak lagi mungkin bisa melanjutkan tugas kepemimpinannya. Musa berkata, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ini sebuah proklamasi dari kesadaran
seorang pemimpin, bahwa seorang pemimpin ada batas di mana dia mulai dan kapan dia selesai. Musa berkata, aku tidak dapat giat lagi. Tentu saja sebagai seorang nabi besar, nabi Israel, dugaan saya Musa masih bisa melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan menghendaki agar Yosua penggantinya yang akan memimpin Israel memasuki tanah Kanaan. Lalu kemudian pada ayat yang ketiga dalam pembacaan kita, Tuhan Allahmu, menurut Musa dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dengan begitu gamblang, dengan begitu jelas, ini hanya bisa terjadi karena hubungan Musa dengan Tuhan teramat baik. Musa sadar kapan dia harus mulai dan Musa sadar kapan dia harus selesai. Dan dengan tegas Musa berkata, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Nanti kita baca dalam kitab Yosua, Tuhan bilang begini kepada Yosua, Yosua, kuatkan hatimu dan teguhkanlah hatimu. Sejauh engkau melangkah kemana engkau pergi, di sana tanah yang engkau injak ku berikan kepadamu. Pengenalan kepada Tuhan yang seperti ini jarang dimiliki oleh banyak pemimpin umat beragama. Tetapi bagi Musa berkata, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Untuk mengucap kalimat yang pendek seperti ini membutuhkan perjalanan 40 tahun dalam pelarian dan 40 tahun memimpin bangsa Israel. Bukan hal yang mudah. Kalau saya dan saudara berkata Tuhan itu baik, itu bukan karena kita membaca teks Alkitab Tuhan itu baik. Pada waktu saya dan saudara berkata Tuhan itu baik karena kita sudah melewati masa-masa yang tidak baik. Masa yang panjang secara pribadi, keluarga, pekerjaan. Sehingga akhirnya kita bisa berkata tanpa harus berdusta kepada siapapun, Tuhan itu baik. Dan ibu bapak sekalian, pada ayat yang berikutnya kita baca ayat 4, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu. Bahkan bukan hanya raja dan panglima serta bala tentaranya, negeri mereka juga dipunahkannya. Kalau Tuhan ingin membangun, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Tetapi kalau Tuhan ingin memunahkan sesuatu, tidak ada juga yang bisa membatalkannya. Dan karena itu pada ayat yang kelima dalam pembacaan kita ibu bapak sekalian, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat. Haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat. Seperti yang diperintahkan, yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bagi seorang Musa dan kemudian Yosua dan bangsa Israel, keberhasilan di dalam membangun hidup, mencapai sebuah mimpi yang besar, tanah perjanjian yang dipenuhi dengan air madu dan susu, anggur yang berkelimpahan. Syaratnya hanya satu, tepat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kata tepat menjadi sangat penting. Tepat berarti tidak bergeser, tepat berarti tetap melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Musa melakukan hal itu. Sekarang dia berkata kepada Yosua, lakukan tepat. Dan ibu bapak sekalian, pada ayat yang berikutnya dalam pembacaan kita, ayat yang ke-6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau
Hidup adalah satu perjalanan. Perjalanan yang penuh dengan tantangan. Belum tentu seseorang bisa berjalan dari tempat dia berangkat berjalan mencapai tujuan di mana dia akan capai. Bangsa Israel tidak semuanya memasuki tanah Kanaan. Sebagian besar yang keluar dari Mesir harus mati di di padang gurun karena pemberontakan dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Pada bagian ini Musa berkata bukan soal pandainya Yosua dan Israel berperang, bukan soal pandainya mengatur strategi, tapi yang diminta adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Setiap orang kita percaya yang memiliki hati yang kuat dan teguh, dia tidak akan pernah takut dan gemetar. Ini janjinya yang sudah dialami oleh Musa bersama bangsa Israel. Karena ini secara regenerasi diberikannya kepada Musa kepada Yosua yang akan memasuki tanah perjanjian. Lalu pada ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Hei Yosua, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Jikalau pemimpin tidak kuat, jikalau Musa tidak kuat dan Yosua tidak kuat, Israel tidak akan menjadi kuat. Yang Tuhan minta adalah hati. Hati menjadi sangat penting ketika saya dan saudara orang Kristen dari abad ke abad melayani Tuhan. Yang diutamakan adalah hatinya, kesungguhannya, ketaatannya, cintanya yang tulus kepada Tuhan. Itu adalah masalah hati. Dan ibu bapak sekalian, pada ayat yang ke-8, ayat yang terakhir dikatakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat ke-8, penegasan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Memasuki tanah perjanjian bukanlah perkara mudah. Ketika kemudian disiapkan para pengintai, hanya Yosua dan Kaleb yang melihat tanah Kanaan dari perspektif mata Allah. Tetapi para pengintai yang lain mengatakan, oh kita ini menjadi sangat kecil kayak belalang. Dan mereka seperti para raksasa yang kalau kita ada di hadapannya kita akan binasa. Tidak mudah masuk tanah perjanjian. Tetapi kemudian Musa berkata pada perikop pertama dari pasal 31. Dia sendiri, Allah tidak membutuhkan alat bantu dari siapapun. Allah tidak membutuhkan bantuan dari semua yang Dia ciptakan. Allah sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri. Karena itu ketika semua orang Kristen hidup hanya dengan Allah yang sendiri itu, jawabannya adalah segala-galanya. Kita bangga punya Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang menjaga, melindungi. Ibu bapak sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit bersaksi tentang perjalanan kita, baik di GKRI Karmel dan bersama dengan kawan-kawan di PGLII. Kita semua tahu bahwa pada waktu GKRI Karmel berulang tahun 5 Maret pada tahun ini, situasinya sangat-sangat tidak begitu menguntungkan. Kita belum pernah mengalami situasi adanya COVID-19.
Tetapi puji Tuhan, tanggal 5 Maret tahun ini, ketika gereja GKRI Karmel berulang tahun, banyak orang hadir. Para pemimpin dari gereja Aras Nasional hampir seluruhnya hadir. Bahkan tidak hanya hadir, mereka memberikan kepada saya ucapan selamat melalui jabat tangan. Dan tidak sedikit yang masih melakukan cium pipi. Kemudian kita di GKRI Karmel masih ada lagi kebaktian pada tanggal 8 Maret dan 15 Maret. Situasi keadaan di Indonesia harap-harap cemas sampai nanti kita mendengar ada 2 orang yang positif kena COVID di Indonesia. Situasinya sangat-sangat membuat hati kita tidak begitu lega ketika kita berkumpul. Saudara-saudara alami itu. Bagaimana kita harus masuk ke gedung ini. Gedung ini harus disemprot dengan disinfektan. Kita harus menyemprot atau membasuh tangan kita. Menjaga sterilisasi di gedung ini. Selesai kebaktian hari Minggu tanggal 15 Maret. Saya dan istri langsung berangkat ke Medan. Karena tanggal 16 sampai tanggal 20 Maret diselenggarakan Munas ke-11. Munas ke-12 dari PGLI dihadiri oleh ratusan pimpinan gereja. Pada waktu penyelenggaraan Munas ke-12 ada 3 orang yang mengikuti pertemuan di Lembang, di mana saudara mendengar ada begitu banyak orang yang terpapar coronavirus 19 di Lembang. Gembalanya meninggal dunia dan 226 jemaat terpapar dengan COVID-19. 3 orang ini ikut dalam acara Munas. Dan berakhirlah acara Munas ke-12 dari PGLI pada tanggal 20 Maret. Saya kembali bersama istri ke Jakarta. Sudah mulai ada pembatasan-pembatasan. Kita juga sudah mulai tidak ingin keluar rumah. Karena kita tidak tahu siapa gerangan orang di sekitar kita yang sudah terinfeksi dengan COVID-19. Jalan harus tetap dilalui. Sampai kemudian pada satu hari belum lama ini, anak saya laki-laki, Daryl, tiba-tiba merasa badannya sangat panas. Dan saya kemudian bawa ke rumah sakit. Di salah satu rumah sakit di Bintaro diketahui Daryl mengalami penyakit usus buntu yang harus dioperasi. Dan waktu itu saya ambil keputusan, karena ada teman di rumah sakit Fatmawati, maka Daryl akan dioperasi melalui jalur BPJS di rumah sakit Fatmawati. Dan diantar oleh kakaknya, karena saya sudah umur 60 tahun lebih, dianjurkan tidak mengantar Daryl ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, standar daripada semua orang yang diketahui tubuhnya panas harus masuk ke IGD atau UGD, unit gawat darurat. Di situ anak-anak saya bersaksi, mereka berbaring bersama dengan orang yang kena penyakit COVID. Bahkan anak saya Kesia mengatakan bahwa di sekitar tempat mereka berdiri berlalu lalang peti-peti jenazah akibat korban daripada COVID-19. Saya terus berdoa, kami terus berdoa. Terus berdoa dan percaya perlindungan kami hanya datang daripada Tuhan Yesus. Lalu Daryl selesai dioperasi pulang. Masuk dioperasi hari Sabtu. Hari Senin sudah pulang. Dalam hari yang sangat singkat, hari Rabu, karena Daryl tidur dengan sekamar dengan kami, satu ranjang dengan Ibu Dece. Lalu Ibu Dece juga mengalami panas 38 derajat Celcius. Dan waktu itu saya berpikir mungkin keluarga kami semua kena COVID. Kalau Daryl dia mengalami atau terpapar coronavirus 19 dan pulang tidur dengan kami satu kamar, lalu istri saya Ibu Dece kena, nampaknya kami sekeluarga akan kena COVID-19. Dan hari itu, hari Rabu malam, istri saya terus mengalami panas. Kami ukur lagi dengan termometer.
sampai lebih dari 39 derajat Celcius. Akhirnya dalam pertolongan Tuhan, kami membawa Ibu Dece ke rumah sakit di daerah Pik, Pantai Indah Kapuk. Dan di sana kemudian harus masuk ke UGD lagi. Harus ada tes COVID, semua harus lewat jalur tes COVID. Dan ibu bapak sekalian, Dokter Titos Ahimsa yang menangani langsung istri saya, Ibu Dece, dia memberikan pesan singkat setelah proses itu selesai. Dia berkata, "Pastor, Ibu Dece tidak terpapar dengan coronavirus 19. Daryl juga pada waktu itu ikut. Dan kami semua menjadi lega karena kami semua diluputkan dari coronavirus 19. Ini bukan kebanggaan yang ingin dipamerkan, tetapi sebagai satu ucapan syukur. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Siapakah kita? Sejak beberapa saat sebelum Daryl sakit, kami di rumah tiap malam berdoa, bernyanyi, membaca firman Tuhan, lalu berdoa. Untuk banyak hal kita berdoa. Dan saya tidak pernah tahu, saya sampaikan kepada banyak kawan, jangan pernah berhenti berdoa. Sekalipun singkat, kita tetap berdoa. Dan kami selalu berdoa untuk banyak hal. Lalu 2 hari lalu, saya dihubungi oleh Kementerian Agama bahwa bangsa Indonesia melalui prakarsa daripada Bapak Presiden Joko Widodo akan menyelenggarakan doa kebangsaan solidaritas sosial 2020. Dan terus terang saya amat terkejut ketika kemudian disampaikan oleh salah satu staf dari Bapak Dirjen Bimas Kristen, Pendeta Roni Mandang, diminta mewakili umat Kristen. Saya tidak bisa berkata-kata. Siapa saya? Tetapi saya ingat kawan-kawan saya memberi komentar bahwa Pak Roni tiap hari berdoa, Pak Roni tiap hari berdoa, tiap hari berdoa. Dan kemudian hari-hari ini kita dipercayakan merupakan satu kehormatan besar mewakili seluruh umat Kristen, agama Kristen di Indonesia. Berdoa bagi bangsa Indonesia agar diluputkan dari segala bencana, dari segala mara bahaya dan coronavirus 19. Di sini saya ingin menyampaikan dan menegaskan sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Musa bukanlah sebuah kalimat retorika. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Karena keyakinan daripada seorang Musa yang sudah teruji sedemikian rupa. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, kita juga akan mengatakan hal yang sama seperti Musa berkata 40 tahun pertama. Saya adalah segala-galanya karena dibesarkan di istana. Tetapi ketika dia membunuh orang Mesir, lalu orang menunjuk engkau telah membunuh. Betapa takutnya Musa lari ke tanah Midian 40 tahun bersembunyi. Di situ Musa berkata, I am nothing. Saya tidak ada apa-apanya. Menghadapi manusia saja hati daripada Musa gentar. Dan sampai pada satu ketika Musa sedang berada di padang gurun, dia melihat ada semak yang terbakar. Dan dia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Tuhan berfirman melalui semak yang terbakar, tapi semak itu tidak pernah terbakar. Dan Tuhan berkata, aku adalah aku. Di mana Tuhan berkata, tanggalkanlah kasutmu. Karena tempat yang engkau berdiri adalah kudus. Disinilah kemudian terjadi restorasi dalam kehidupan seorang Musa. Lalu Tuhan bilang, aku akan mengutus engkau pergi ke Mesir. Musa sadar, Mesir adalah satu tempat di mana dia pernah dibesarkan.
sampai di ruang-ruang yang paling besar dan mewah di istana Fir'aun. Sekarang Tuhan bilang, lepaskan umatku dari Mesir. Musa gagap. Musa tidak tahu harus berbuat apa dan dia berkata, oh jangan saya. Kalau boleh saya punya saudara Harun temanin saya. Tuhan bilang boleh. Harun abangmu akan menemani engkau. Dan kemudian Musa hadir di Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dengan kuasa Tuhan. Dengan 10 tulah. Dan Israel dilepaskan dari tanah perbudakan Mesir. Karena itu ketika Musa dipakai oleh Tuhan, dia berkata, God is everything. Allah adalah segala-galanya. Ketika saya dan saudara seringkali merasa hidup ini bisa kita bangun dengan kekuatan diri sendiri, pada satu titik perjalanan kita jatuh rebah dan tidak berdaya. Tetapi ketika kita punya pengalaman selalu berserah, memang jalan ini tidak mudah, tetapi berjalan bersama Allah, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya bisa bersaksi hari ini betapa Tuhan sayang GKRI Karmel. Kita berada dalam himpunan tanggal 5 Maret, tanggal 8 Maret, tanggal 15 Maret. Saya berada di antara ratusan orang pada tanggal 16 sampai tanggal 20 Maret. Tetapi yang tidak pernah saya lupakan dan selalu saya doakan, Tuhan sendiri yang akan memimpin dan berjalan di depan kita. Maka dengan demikian iman kita bukanlah iman yang dibangun atas dasar pengetahuan belaka, tetapi atas dasar pengalaman bahwa Dia hidup. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita menyimpulkan beberapa hal yang disampaikan oleh Musa. Aku sekarang berumur 120 tahun. Buat seorang Musa pada zaman di mana firman Tuhan ini ditulis, 120 tahun adalah umur yang mungkin rata-rata pada saat itu. Tetapi bagi saya dan saudara sekalian, kita bisa berumur 70 tahun adalah kemurahan Tuhan, 80 tahun adalah kemurahan Tuhan. Ketika saudara bisa berumur 90 atau 100 tahun, adalah bonus kemurahan Tuhan dalam kehidupan. Musa sadar, Musa berkata, aku sekarang berumur 120 tahun. Tetapi kalau kita mengamati 120 tahun bagi seorang Musa yang kehidupannya terlatih membangun mezbah dan terbiasa berada di sekitar mezbah, Musa adalah orang yang tetap kuat. Lalu Musa berkata, aku tidak dapat giat lagi. Sebuah kesadaran Bapak, ada waktunya Tuhan memakai seorang Musa dan ada waktunya Tuhan mengangkat Yosua. Ada saatnya kita sebagai orang tua harus menuntun anak-anak kita, karena pada satu saat kelak anak-anak kita yang akan berjalan menuntun anak-anaknya lagi. Dan Musa kemudian berkata dengan sebuah kalimat kejujuran, Tuhan telah berfirman kepadaku bahwa sungai Yordan ini tidak akan kuseberangi. Janji Tuhan begitu jelas kepada seorang Musa. Tetapi ketika perjalanan itu berhenti di Gunung Nebo, Musa bisa melihat seluruh daratan tanah perjanjian. Dia berkata kepada bangsa Israel dan berkata kepada Yosua, Tuhan berkehendak saya tidak menyeberangi sungai Yordan ini. Itulah sebabnya hari ini kita belajar tentang berkat dan tuntunan daripada Tuhan. Berkat dan tuntunan daripada Tuhan menjadi penting. Pada ayat yang ketiga kita membaca, Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Sungai Yordan menggambarkan sebuah tantangan
Tanah perjanjian menggambarkan sebuah tantangan. Tetapi Tuhan dialah yang akan mendahului bangsa Israel. Ketika saya dan saudara keluar masuk dari rumah, kita bekerja di rumah, kita belajar di rumah, kita beribadah juga di rumah. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, Tuhan kita akan mendahului seluruh rencana kita. Dia akan memunahkan bangsa-bangsa sehingga engkau memiliki negeri. Bolehkah ayat ini menjadi ayat yang kita imani? Dia akan memunahkan coronavirus 19 sehingga bangsa kita terbebas, terlepas daripada coronavirus 19. Dan kemudian pada bagian yang terpenting, 4 bagian janji yang terpenting dari Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Dialah yang akan berjalan di depanmu. Kata dialah yang akan berjalan di depanmu, kita tidak pernah takut. Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar. Selama Tuhan memimpin perjalanan GKRI Karmel, selama Tuhan memimpin perjalanan kita semua yang percaya kepadanya, hati kita dikuatkan dan kita tidak akan pernah takut. Yang kedua, pada ayat yang ke-8, Dia tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Sebuah pengharapan yang nyata, sebuah pengharapan yang menghibur hati semua pengikut Kristus, bahwa Tuhan tidak membiarkan. Tidak membiarkan itu kalau ada seorang ibu melihat anaknya jatuh dan terluka. Ibu yang baik tidak akan menertawakan, atau pada zaman sekarang mengambil foto dari anak yang sedang terluka. Tidak akan dibiarkan. Tuhan tidak akan meninggalkan semua yang berseru kepadanya. Lalu Tuhan berkata, janganlah takut. Kita memang takut ketika masalah kebutuhan kehidupan menjadi sangat sulit kita peroleh. Ada kawan-kawan yang memberikan WA pesan kepada saya, Om, sudah 2 hari kami keluarga belum makan. Karena di gereja tidak lagi memberikan sesuatu, gereja juga tutup. Ini berlaku begitu banyak di mana saja. Orang-orang yang bekerja punya kedudukan baik, tiba-tiba menangis menjadi histeris karena kemudian dia ketahui harus mengalami pemutusan pekerjaan. Dan di sini ayat yang terakhir, pada ayat yang ke-8, janganlah patah hati. Di sini patah hati bukan karena persoalan cinta. Patah hati di sini broken heart, yang dikatakan oleh Musa kepada Yosua, jangan cengeng, jangan gampang mengeluh, jangan mudah meratap, karena ada Tuhan bersama denganmu. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah seperti pesan Musa kepada Yosua, haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang diperintahkan. Kata tepat selalu yang diinginkan oleh Tuhan. Di Indonesia, di pekerjaan, di dagang, di bisnis, di pelayanan, tepat waktu menjadi hal yang penting. Tetapi tepat melakukan firman Tuhan jauh lebih penting. Lalu yang Tuhan kehendaki, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan gemetar. Bahkan ditegaskan sekali lagi pada ayat 7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Melihat situasi pada hari-hari ini, kita tidak melihat dengan ilmu kita, tidak melihat dengan jabatan kita, tidak melihat dengan harta kita, tetapi kita melihat dengan hati kita bersama dengan Tuhan. Dia tidak akan tinggalkan kita.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya saya ingin menutup dengan Yohanes 10. Injil Yohanes 10 adalah Injil yang berkata Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Seorang gembala yang baik adalah gembala yang menjaga, yang merawat, yang memelihara, yang memimpin kawanan domba-dombanya. Gembala yang tidak baik adalah gembala yang seringkali membiarkan kawanan dombanya. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ketiga, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Betapa Allah mengenal pribadi dari kawanan domba. Memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Tuhan kenal siapa saudara-saudara sekalian. Kita tidak bisa menipu diri kita dan kita tidak boleh dan tidak dianjurkan hidup bukan seperti diri sendiri. Lalu Yohanes 10 ayatnya yang ketiga juga dikatakan dia menuntunnya. Dia menuntunnya sama dengan dia berjalan di depan bangsa Israel. Dia menuntunnya sama dengan dia berjalan mendahului bangsa Israel. Dan pada ayat yang keempat ia berjalan di depan kawanan domba yang dikasihinya. Ia berjalan di depan mereka. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari raih pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Mari izinkan Tuhan berjalan di depan kita. Dan mari percaya tuntunan dan bimbingan daripada Tuhan tidak pernah membawa orang yang percaya kepadanya terhadap kecelakaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati keluarga besar kita, baik yang ada di Jakarta, di luar Jakarta, di luar Indonesia. Kita tidak pernah berdoa bertele-tele, tapi kita berdoa bertalu-talu di hadapan Tuhan. Karena kita ingin memiliki pengalaman seperti Musa berkata tentang Tuhannya yang hebat. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa menyambut firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita sekalian. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan penghiburan yang diberikan kepada kami hari ini. Kami percaya Engkau menghendaki kami kuat dan teguh agar hati kami tidak menjadi kecewa dan patah hati di hadapan Tuhan. Kami percaya perjalanan hidup kami senantiasa dipimpin oleh Engkau, Allah Gembala Agung kami. Dan kami tidak gentar ketika Allah berjalan di depan kami. Segala sesuatu yang menghalangi kami, menakutkan kami, akan dihalaukan oleh Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, bersamalah dengan kami yang beribadah di rumah-rumah kami yang mungkin tidak bersatu utuh sebagai satu kesatuan keluarga karena ada yang di luar Jakarta atau di luar Indonesia. Tetapi kami percaya, kami mengimaninya. Kami bersama-sama dengan keluarga kami saat ini yang tidak terpisahkan oleh apapun juga. Bapa, kami berdoa meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami berserah kepada Tuhan dan bersedia kehidupan kami dipimpin oleh Tuhan. Engkau berjalan di depan kami. Engkaulah Allah yang besar dan kami adalah umat yang percaya kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa bersama-sama, kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang merasa hidup dalam suasana ketakutan, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan bangkit dari rasa takut kami. Kalau kami membutuhkan banyak hal, Engkau cukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan bersama gereja-gereja di seluruh abad di muka bumi ini, dengan iman kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berdoa, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu bersama di rumah, tetap aman di rumah, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian
mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk sejenak untuk bersaat teduh dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.